Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sedang berada di auditorium lantai 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini kita sedang menggelar acara digital marketing yang digelar oleh Kepala Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir yang diketuai langsung oleh Bapak Asari SSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemudian tidak lupa hari ini dihadir langsung oleh Bapak Kepala Biro OPK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Haji Yayat Supriyadi MS. Kita berikan waktu dulu untuk kedua. Dan tentunya kami ingin menyapa para mahasiswa yang hadir pada kegiatan ini. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Terkemuka dak unggul. Baik. Semua. Langsung saja kita akan mendengar dari Bapak Kepala Biro OPK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Haji Yayat Supriyadi, di mana tadi dikatakan bahwa beliau dalam sambutannya mempunyai seorang putri yang berprestasi di bidang digital marketing. Bagaimana Pak bisa mencatat seorang putri yang luar biasa dan disampaikan mendapatkan prestasi di tingkat nasional? Terima kasih Bu Yaya. Memang alhamdulillah putri saya tahun 2022 mempunyai prestasi yang cukup membanggakan untuk saya sebagai orang tua, karena mampu menjadi juara atau memperoleh prestasi juara 1 lomba digital market antar SMA se-Indonesia. Tentunya berbicara masalah digital market tidak terlepas dari perkembangan IT yang ada saat ini. Jadi kita tahu bahwa perkembangan IT itu kan sangat pesat sekali. Ini dimulai dari diri saya sendiri sebetulnya. Saya tahun 2006 itu punya visi, saya ingin pegawai-pegawai KUA pada saat itu Pak. Jadi saya dulu itu Kasubag Sistem Informasi salah satunya menangani KUA. Jadi saya punya visi supaya teman-teman di KUA itu tidak ketinggalan zaman. Zaman dulu itu teman-teman di KUA itu boro-boro bisa ngetik komputer adik-adik sekalian. Ya paling serba manual semua, daftar manual, pencatatan nikah manual, semua serba manual. Jadi waktu itu saya berobsesi teman-teman di KUA itu mampu mengimbangi perkembangan IT di era globalisasi ini. Dan akhirnya saya adakan program-program pelatihan untuk teman-teman di KUA, dan saya juga mencetuskan satu aplikasi nikah namanya. Ya. Saya mencetuskan adanya aplikasi SIMKah di KUA, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Itu kami, saya dan teman-teman waktu itu memprakarsainya sekitar tahun 2006 atau 2007, dan sekarang seluruh KUA sudah menggunakan aplikasi SIMKah itu. Itu alhamdulillah. Dan kebetulan juga setelah itu memang saya familiar dengan IT, dan saya sebelum ke UIN Banten ini pernah diberikan amanah sebagai PLT, kalau di PJD. Ya. Itu saya selain Kepala Biro Umum juga PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi di Kementerian Agama. Jangan lupa ternyata
digital banget ya. Dan sekarang adik-adik mungkin kalau di medsos Kementerian Agama sudah mulai familiar dengan istilah pusaka super apps ya. Nah, itu ada pusaka super apps. Jadi saya sebelum pindah ke sini itu dengan teman-teman Humas, dengan teman-teman Gusmen di sana mencetuskan super apps Kementerian Agama. Dan sekarang sudah menjadi pusaka super apps Kementerian Agama. Mungkin adik-adik di medsos bisa buka itu, ada berbagai macam aplikasi yang ada di Kementerian Agama yang diintegrasikan menjadi satu di bawah super apps. Dan saya punya angan-angan sebetulnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu juga saya punya angan-angan supaya aplikasi-aplikasi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bisa diintegrasikan menjadi satu. Dan ini masih dalam proses, dan mudah-mudahan ke depan kita akan mempunyai aplikasi-aplikasi yang terintegrasi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Meskipun saat ini salah satu kendala di kita memang ya IT-nya sangat lemah sekali. Gitu. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan digital market ini dapat menambah dan meningkatkan kualitas SDM di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Gitu. Jadi saya sangat mendukung kegiatan ini. Begitu Pak. Untuk Bapak Kabir kita. Sekarang kita beralih ke Bapak Adi Asari SPMSI ya. Beliau adalah Kepala Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir. Latar belakang diadakannya kegiatan digital marketing ini, Pak Asari, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman dan mungkin juga publik bahwa kenapa gitu masih di dalam marketing? Baik, terima kasih Bu Dr. Daya. Mohon izin Pak Kepala Biro, saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Keterampilan dan Karir, sebuah unit di UIN SMA Banten tentunya yang melayani berbagai juga melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan juga alumni. Acara ini merupakan program unggulan kami, dan setiap tahun itu di UKK kita sebut Unit Keterampilan dan Karir ada hal-hal yang memang terbarukan programnya. Dimulai dari tahun 2022 yang lalu. Tahun ini kita ada kegiatan digital market, digital technology, beberapa platform yang ada di teknologi dan informasi. Begini Bu Yaya, saya lihat potensi mahasiswa khususnya di UIN ini bukan hanya memiliki potensi akademik, tapi potensi non akademik. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro, percepatan teknologi dan informasi di kehidupan kita ini, terutama di dunia kampus, ini bisa disikapi dan bisa dimanfaatkan sehingga memiliki nilai-nilai yang positif, terutama untuk pengembangan diri dan juga punya nilai ekonomi, economic value yang harus kita terus kembangkan dengan pemanfaatan digital market. Nah, kita berharap juga mahasiswa yang memiliki potensi itu bisa memiliki jiwa entrepreneur berbasis digital market yang mandiri, dan ya ada nilai-nilai ekonominya itu yang menjadi alasan. Nah, ini alasan yang pertama, bahwa kita harus menyikapi dunia digital ini bagaimana supaya bisa memiliki economic value tanpa Anda
seminimal mungkin menghindari dari sisi negatifnya. Ya gitu, makasih. Terima kasih. Nah sekarang kita ingin dengar satu peserta bisa bertanya, akan saya berikan kesempatan, silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, baik kepada Bapak Kepala Biro maupun kepada Bapak Kepala Biro Pengembangan Karir, kami persilahkan. Oke, yang paling ujung silahkan. Boleh diberikan mic-nya atau ke depan saja langsung. Mahasiswa di WIB Batang itu banyak yang sebetulnya sudah memulai bisnis. Ya Pak. Ya. Dan Ya. banyak dari teman-teman Ya. saya yang Ya. awal masuk Oke. tapi Kasih. dari segi marketingnya itu Ya, masih betul. by WA, Ya. by Instagram. Ya. Nah kemudian muncul sebuah pertanyaan dari diri saya, apa yang kemudian akan diambil oleh apa yang kemudian langkah yang akan diambil oleh pusat karir untuk dapat mengembangkan bisnis-bisnis yang ada di mahasiswa ini gitu. Dan apa kemudian proposal-proposal baru yang nantinya akan dibuat oleh pusat karir untuk dapat mengembangkan potensi-potensi bisnis mahasiswa di SMA Batang ini sendiri gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu saja ya. Langsung saja akan dijawab oleh Bapak narasumber kita. Baik, terima kasih Mas. Siapa? Miftah dari Fakultas Syariah ya. ATN. Kalau tidak salah tadi menyatakan bahwa selama ini kan teman-teman mahasiswa itu bermedsos hanya menggunakan WA. WhatsApp ya, WA saja. Untuk berbisnis. Kemudian bagaimana menyikapi tersebut dan terutama dari pihak UIN Banten, saya sih menyarankan kepada teman-teman membuat suatu penelitian dengan yang bertujuan untuk mengembangkan strategi bisnis ini, mengembangkan strategi bisnis yang tidak hanya menggunakan WhatsApp. Kami dari pihak rektorat itu banyak sekali bantuan-bantuan pengembangan pendidikan. Saya jawab ini, Pak. Dan salah satunya kalau seandainya ada program penelitian pengembangan IT, insya Allah itu bisa dibantu oleh Ya. pihak akademi. Ya. Itu mungkin langkah yang saya konkret. Terima kasih. Pak Sari mungkin. Sedikit dari Pak. Ya, terima kasih Mas Miftah, itu pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana menyikapi banyaknya mahasiswa yang memang punya potensi berbisnis dan entrepreneur ya di lingkungan kampus. Dan itu memang, bahkan saya melihat beberapa mahasiswa itu sudah mulai bisnis kuliner, minimal untuk komunitasnya sendiri. Ada yang berbisnis busana di komunitasnya sendiri. Saya punya mahasiswa, maaf Pak Biro, di tahun yang lalu yang, maaf ini saya explore, ada mahasiswa yang berbisnis busana yang marginnya sudah sampai 300 sampai 400 juta dalam 1 bulan. Ya, serius. Dan saya sangat inspiratif. Ternyata memang ini memang tidak mandiri, tetapi dengan keluarganya, lalu dia juga berbisnis di kampus dengan metode door to door, selain juga menggunakan mahasiswi sebagai endorse-nya. Salah satunya itu. Begini Mas Miftah, saya juga tentu berkewajiban ya untuk ini awal need assessment dulu. Saya mencoba mengakomodir ini mahasiswa bisnisnya di mana saja sih. Jangan sampai juga berbeda-beda. Kalau bisa nanti dengan hasil need assessment itu ada sebuah komunitas yang terintegrasi. Kita sebagai pelaku usaha, kita juga sebagai konsumen, di situ ada interaksi. Saya coba juga pernah mendampingi pasar masyarakat yang perumahan.
Kalau Mas Miftah butuh rendang, oh ternyata ada resource-nya dari blok A. Dari blok A ternyata butuh emping, oh ada dari blok B yang jualan emping. Jadi putar, sehingga terjadi interaksi dan terjadi transaksi nilai ekonomi. Saya pengen terapkan itu di mahasiswa. Mahasiswa itu ada yang busana, ada yang, mohon maaf saya sebut model-model skincare jualannya dengan model apapun, ada yang aksesoris, ada juga yang kuliner, ada juga yang jual pulsa, ada juga yang nyervis laptop dan HP, ada juga yang mohon maaf yang dia buka layanan konseling online ya, Mas Miftah ya. Ada juga yang ngebuka kursus bahasa Arab, bahasa Inggris kontennya. Ini luar biasa. Artinya mahasiswa merespon bagaimana dunia usaha dan industri yang memanfaatkan teknologi di lingkungannya sendiri. Nah, nanti gini Mas Miftah, mudah-mudahan dengan Pak Biro, dengan pemanfaatan teknologi di kampus kita dengan wifi yang sudah mumpuni, kita coba nanti need assessment dulu. Ya, terima kasih. Nanti kita buatkan komunitas. Jadi kira-kira begitu, Mas Miftah. Bila perlu nanti ada platform sendiri untuk internal masyarakat kampus. Silakan berinteraksi untuk jual beli. Ya, silakan tuh. Ya, makasih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya sumber kita pada pagi hari ini, dan tentunya gelaran acara seperti ini mungkin akan ada tidak lanjut ya, sehingga memang harapannya dari mahasiswa yang tadinya via WA nanti ada khusus tersendiri, mungkin ada produk yang dihasilkan dari acara. Baik, tentunya kita tetap semangat untuk terus belajar, terutama tentang digital, karena ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya closing statement dari para sumber kami berikan 2 menit, kami persilakan. Terima kasih Bu Yaya. Dalam bermedsos itu tidak hanya WhatsApp ya. Jadi mungkin kita kan tahu ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi? Twitter, banyak lagi lah. Silakan dimanfaatkan medsos itu untuk dibuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Closing statement saya begini. Saat bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi, tapi manfaatkan teknologi itu untuk pengembangan diri, hindari hoax, dan kita harus bisa menyaring berita-berita yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan setiap manusia memiliki artificial intelligence yang berharap tidak membendung interaksi antar masyarakat, khususnya antar mahasiswa UIN SMA Banten. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Demikian bincang melekat mengenal lebih dekat dengan budaya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.